Temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti bendera dengan temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti celana Selamat pagi adik-adik, berjumpa kembali dalam ibadah pada minggu hari ini ya. Mengucap syukur pada Tuhan apabila hari ini kita sehat, kuat, semangat. Itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu mempersiapkan hati kita ya. Lipat tangan, tutup mata, nanti Kak Ika yang akan pimpin di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami hingga kami boleh sehat, kami boleh kuat dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang akan mengurapi kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan Engkau pun akan memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkannya dan bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati juga para orang tua, para eyang yang akan mendampingi anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tadi kita sudah berdoa dan sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan. Silakan adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Alkitabnya disiapkan. Kita pagi ini akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Menjadi Tim Impian Tuhan. Kak ambil di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Silakan dibuka Alkitabnya masing-masing. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Judul perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Cerita yang ada di dalam nats ini adalah saat itu Rasul Paulus tengah berada di gereja Filipi, yang mana di gereja Filipi itu mengalami satu perpecahan ya adik-adik di dalamnya. Padahal adik-adik perlu adik-adik ketahui sebelumnya itu gereja Filipi adalah gereja yang sangat baik, gereja yang sangat bagus. Dia memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang kelima, gereja Filipi ini itu dipuji-puji oleh Paulus ya. Kita baca sama-sama. Filipi pasal 1 ayat ke-5. Ini Paulus berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini," dan lain sebagainya. Paulus bahkan memuji gereja Filipi saat itu bahwa gereja Filipi adalah gereja yang sangat hebat di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di dalam mengembangkan Injil Tuhan. Tetapi adik-adik, di pasal yang kedua diceritakan bahwa ternyata di dalam gereja Filipi itu ada perpecahan, ada ketidakakuran, ada ketidakrukunan, ada ketidakkompakan dari para jemaat yang ada di gereja Filipi itu. Nah, Rasul Paulus ini sangat ingin dan merindukan bahwa gereja Filipi ini bisa kembali bersatu, bisa kembali kompak dan rukun di dalam dia menyebarkan Injil seperti dulu kala. Memang adik-adik tidak ada gereja yang sempurna dimanapun ini, sekalipun gereja itu mega besar, bangunannya bagus, pendetanya luar biasa, hebat, diurapi dan sebagainya. Tetapi
pasti di dalam gereja itu ada tidak ada yang sempurna, pasti ada masalah. Nah, Rasul Paulus saat itu juga berpikiran bahwa ini nggak baik deh kalau namanya sebuah gereja itu tidak akur, tidak rukun. Jadi saat itu Rasul Paulus uh, berpikiran bahwa dia ingin supaya gereja yang dari Filipi itu bisa bersatu kembali. Nah, adik-adik singkat cerita, nanti adik-adik baca sendiri ya, Filipi pasal 2 tadi ya. Singkat cerita, pada pagi hari ini Kak Ika ingin kita belajar bersama-sama bagaimana cara kita bersatu di dalam Kristus. Ya, Yesus itu mengajarkan sendiri tentang kesatuan di dalam tubuh jemaat atau di dalam gereja. Kesatuan tidak hanya di gereja, kesatuan di dalam hidup keluarga, kesatuan bersama teman-teman di sekolah, kesatuan dimanapun kita berada, hidup bertetangga dan sebagainya. Tuhan Yesus sudah mencontohkan sendiri, ya. Bagaimana cara kita bisa bersatu di dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik? Dimanapun kita berada, mari kita belajar. Ada 3 hal yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah memiliki kasih. Nah, memiliki kasih. Kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, kita mengasihi, ya. Mengasihi itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang sangat sederhana. Ya, bisa kita lakukan kepada siapapun. Mengasihi saudara kita, adik ataupun kakak kita, mengasihi papa mama, mengasihi teman-teman sekolah minggu kita, teman-teman sekolah kita yang pasti ya, Kak Ika percaya adik-adik sangat kangen sama teman-teman karena sudah berbulan-bulan gak bisa berjumpa ya. Gak apa-apa adik-adik, saatnya nanti kita akan berjumpa. Selain itu adik-adik, mengasihi tidak hanya kepada teman-teman dan orang-orang yang kita kasihi, yang mengasihi kita, tetapi kita juga harus bisa mengasihi kepada orang yang membenci kita, yang tidak suka kepada kita. Waduh Kak, itu sulit sekali. Ya memang, itu sulit. Tetapi sekali lagi Kak Ika sekali lagi mengatakan, itu bisa kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mencontohkan kepada kita betapa dia mengasihi orang jahat. Bahkan Tuhan Yesus datang ke bumi ini dengan satu tujuan. Datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, supaya dia diselamatkan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus jadi contoh, jadi teladan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa, harus mau, harus bersedia untuk mengasihi orang lain, sekalipun orang lain itu membenci atau tidak mengasihi kita. Bisa ya? Cara bersatu yang kedua adalah merendahkan hati kita dan mengutamakan orang lain melebihi diri kita sendiri. Kita belajar. Buka di dalam Filipi 2, lanjut yang ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, sikap yang kedua supaya kita bisa bersatu adalah rendah hati dan mau mengutamakan orang lain melebihi mengutamakan diri kita sendiri. Nah, kita harus bisa berbaik sangka kepada orang lain, ya. Tetapi kita tetap harus waspada, tetapi kita harus selalu berbaik sangka, tidak menganggap orang lain itu buruk, tidak menganggap orang lain itu berpikiran yang jelek kepada kita, ya. Supaya diri kita tuh selalu damai sejahtera, selalu sukacita. Nah, kita juga harus bisa mengutamakan kepentingan orang lain adik-adik daripada diri kita sendiri. Contoh yang sangat sederhana yang bisa Kak Ika sampaikan adalah mengutamakan orang lain dengan cara, dengan kondisi yang seperti ini, kalau kita mau keluar kemanapun, harus memakai masker, adik-adik ya. Itu mementingkan orang lain, adik-adik, selain mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita memakai masker, kita sakit, kita tidak akan menularkan kepada orang lain. Itu ya, adik-adik harus memperhatikan hal ini. Ya, kita harus menggunakan masker kemanapun kita berada supaya orang-orang yang tubuhnya saat itu
antibodinya sangat lemah, tidak tertular oleh virus, kuman, atau bakteri yang kita bawa dalam tubuh kita. Kita sehat adik-adik, tetapi orang lain tidak sama dengan kondisi kita. Itu ya adik-adik ya. Dan yang ketiga adalah cara bersatu yang ketiga, maksud Kak Ika adalah meneladani Yesus itu sendiri. Kita baca di dalam ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kelima mengatakan demikian. Kita harus meneladani Yesus Kristus itu sendiri seperti yang pertama tadi Kakak sampaikan. Bahwa Tuhan sudah menjadi contoh yang baik. Sudah menjadi teladan hidup yang baik bagi kita. Ya, kalau kita ingin disebut sebagai anak-anak Tuhan, ya mau tidak mau harus mengikuti apa yang sudah Tuhan lakukan sebelumnya. Memang, sekali lagi kayak katakan, itu tidak mudah, tetapi kita bisa memperjuangkannya, bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tapi Kak, kadang itu aku susah Kak, akur sama adikku, akur sama kakakku, karena adik sama kakakku tuh jahil sama aku. Aku tuh susah, gak bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa kita lakukan. Caranya adalah mari kita menjalin hubungan yang intim dengan Yesus. Memiliki waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh itu adalah waktu kita bisa berdoa secara pribadi dengan Tuhan, juga bisa memuji Tuhan secara pribadi, cukup satu lagu, satu pujian. Dan bersaat teduh itu tidak perlu lama-lama adik-adik. Cukup 10-15 menit bagi adik-adik. Satu hari itu 24 jam. Sediakan waktu 15 menit saja. Sebelum tidur atau setelah bangun tidur itu kita bisa bersaat teduh. Berdoa memuji Tuhan. Kalau kita setiap hari intim seperti itu dan rutin melakukan saat teduh, pasti Tuhan akan memampukan kita untuk bisa mengikuti apa yang sudah Tuhan lakukan sebelumnya. Meneladani Yesus. Ya. 3 hal cara bersatu sudah Kakak sampaikan. Yang pertama tadi memiliki kasih, yang kedua rendah hati dan mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, dan yang ketiga adalah meneladani Yesus sendiri. Ya. Baik, firman Tuhan hari ini sudah selesai sebenarnya. Cuma Kakak akan ingin memberikan contoh penerapan yang bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana sih cara kita bersatu? Contohnya banyak sekali adik-adik. Adik-adik Kakak akan menyampaikan hal apa saja yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari supaya kita bisa menjadi tim yang hebat di mata Tuhan, ya, menjadi orang yang hidup berdampingan dengan orang lain selalu rukun, bersatu, ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita belajar untuk mendoakan orang lain, mendoakan teman-teman kita, ya. Sekalipun kita tidak bisa berjumpa dengan mereka di sekolah maupun di sekolah minggu di gereja, tetapi kita bisa mendoakan mereka setiap saat. Sebut nama mereka, ya. Doakan yang terbaik untuk teman-teman kita. Yang kedua adalah belajar untuk rukun dengan tidak bertengkar atau memperebutkan sesuatu hal yang seharusnya bisa kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman kita. Contoh, berebut permainan, merebutkan alat bermain, memperebutkan apapun gitu ya, kita bisa menggunakannya bersama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah tidak suka mengejek teman. Nah, panggil nama teman dengan baik, jangan memanggil nama panggilan yang jelek ya, itu tidak baik, itu tidak benar. Kemudian belajar untuk tidak menyakiti hati orang lain ya, menjaga tutur kata kita, menjaga lidah kita ya. Kemudian ada lagi apabila kita disakiti oleh teman kita, diperlakukan tidak baik oleh teman kita, belajar untuk mengampuni ya, tidak menaruh dendam, tidak menaruh sakit hati ya, belajar untuk mengampuni, mengasihi mereka. Kemudian ada lagi satu hal, apabila kita diberkati oleh Tuhan dalam hal kepintaran ya, janganlah kita sombong, janganlah kita tinggi hati, tetapi mari kita memotivasi teman kita, memberi semangat kepada teman kita untuk ayo belajar yang rajin. Aku bisa pandai seperti ini karena aku belajar, karena aku berjuang, ya, belajar setiap harinya 1 jam atau 2 jam, supaya aku bisa mengerjakan setiap ujian maupun tes yang ada. Beri semangat buat teman-teman, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan nilai yang baik sama seperti kita. Ya, itu beberapa contoh penerapan yang bisa kita lakukan sehari-hari. Adik-adik bisa tambahkan sendiri ya, banyak sekali, supaya kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan bersatu satu dengan yang lain ya. Adik-adik, kita harus bisa menjadi tim impian Tuhan ya, menjadi tim yang hidup rukun, kompak, bersatu
sehati, sepikir, setujuan ya di dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan saudara dan teman-teman seiman kita maupun teman-teman kita yang lain. Di dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain ya. Jadi marilah kita hidup berdampingan dengan rukun, dengan damai, dengan baik ya. Selain itu adik-adik, kalau kita hidup penuh dengan rukun, damai, persatuan, kita pasti bisa menjadi berkat buat orang lain. Terlebih lagi nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Begitu ya adik-adik ya. Dan adik-adik, firman Tuhan sudah selesai pada pagi hari ini. Ada ayat hafalan yang harus ada dihafalkan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 2b. Sekali lagi saya katakan, Filipi pasal 2 ayat 2b. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mudah sekali ya. Baiklah adik-adik, Kak Ika nanti akan memberikan satu video singkat mengenai membuat kerajinan tangan tentang persatuan yang harus adik-adik buat sendiri di rumah ya. Sangat mudah, nanti bisa adik-adik simak dengan baik dan adik-adik praktekkan ya. Dan nanti di lembar kertas itu silakan adik-adik tulis nama masing-masing teman-teman adik-adik yang kalian rindukan, yang kalian kasihi ya, yang kalian sayangi. Tuliskan nama temanmu di kertas yang akan adik-adik buat nanti gitu ya. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk selalu hidup rukun, berdampingan dengan baik satu dengan yang lain, bersatu, dan ajari kami untuk bisa mengasihi teman kami, untuk bisa merendahkan hati dan mengutamakan orang lain di atas kepentingan kami, dan juga bisa meneladani Yesus dalam hidup kami. Berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan, berkati dengan kesehatan, kepandaian, kepintaran, menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang hormat kepada orang tua, dan penuh kasih kepada sesama. Berkati juga orang tuanya, keluarga besarnya Tuhan, supaya Engkau pun akan mengurapi beliau semua dengan kuasa darah-Mu saja. Berkati kami semua, pertemukan kami dalam ibadah minggu depan dengan kondisi yang jauh lebih baik dan sehat. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. And I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the
streets of gold, beyond the crystal sea, about the angels singing, and the old redemption story. And some sweet day I'll sing